Kedatangan disampaikan pertama dari Asosiasi Provinsi Banten dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten PBK penyaluran bantuan sosial secara non tunai dengan sesuai target pemeriksaan dari tahun 2018. Nah, sip. Sah. Selanjutnya Asosiasi Provinsi Banten dengan Bank BJB tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai lanjut usia anak melantang dalam dan luar penting orang dengan kedisabilitasan panti rehabilitasi dan sosial dan kelompok bersama-sama PKH. Pak, palanya Pak. Ya. Pak Inspektur dan teman-teman sekalian, bahwa tahun 2018 ini pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Sosial melakukan perjanjian kerjasama penyaluran bansos untuk dua bank, yaitu Bank Jabar dan Bank Banten. Kenapa hanya dua bank? Barangkali ada yang bertanya. Tahun lalu kita melakukan kerjasama untuk tiga bank, yaitu Bank BNI, Bank Jabar dengan Bank Banten. Untuk tahun ini kami akan hanya bekerja sama dengan dua bank karena ada beberapa hal yang barangkali yang mengatur sehingga bank BNI untuk sementara tidak ikut serta dalam penyaluran untuk tahun 2018 ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa tahun 2018 bansos yang disalurkan melalui BPKAD selaku bendahara Pemprov menyalurkan bantuan sebanyak 30.000 penerima Jamsos Ratu, ya, dan ada beberapa bansos lainnya yang nilai nominalnya bernilai 57.590 juta. Ini memang ada sedikit penurunan. Kalau tahun lalu sekitar 128 miliar, karena target Jamsos Ratu pada tahun 2017 kemarin sekitar 40.000. Nah, sekarang sisa 29.000 sekian. Tapi mudah-mudahan di perubahan ke depan bisa disesuaikan dengan jumlah yang ada tahun 2017. Penyaluran, insya Allah kalau hari ini PKS kita bisa menyalurkan tahap pertama di bulan Mei tahun 2018. Semestinya kita harus menyalurkan di bulan April ini. Tapi karena teman-teman sekalian, khususnya barangkali teman-teman media, bahwa penyaluran bansos ini dilakukan melalui non-tunai melalui kartu, namanya kartu multiguna. Ada perubahan yang signifikan karena pada saat tahun 2017 itu tidak ada logo atau foto dari gubernur dengan wakil gubernur. Tahun ini insya Allah ini akan ada foto di kartu itu, foto gubernur dengan foto wakil gubernur. Jadi ini mungkin ada perubahan desain dari yang ada foto, dari tidak ada foto menjadi ada foto. Itu yang ada perubahannya. Yang lain-lainnya penyaluran bansos ini dilakukan dengan 3 tahap, 3 triwulan, 3 tahap, ya. Jadi nanti bulan Mei ini, nanti di bulan sampai di Desember tahun 2018. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang seperti tahun lalu. Alhamdulillah kami di forum juga ucapkan terima kasih ke Pak Bank Jabar, Bank Banten kerjasamanya pada tahun 2017. Alhamdulillah walaupun mepet-mepet kita juga bisa menyelesaikan. Yang terakhir, bahwa
memang selain Jamsos Ratu ini ada kegiatan, ada bansos-bansos lain yaitu JSODK, JS lanjut usia dan kebutuhan dasar anak. Cuma yang satu keluar di Pak Inspektur adalah RTLH, karena tahun lalu kita masih ada RTLH 850 rumah. Sekarang karena RTLH itu sudah tidak dibolehkan lagi di Dinsos, akhirnya sekarang di RTLH 2018 sudah tidak ada namanya RTLH bansos di Dinas Sosial. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita berharap bahwa dukungan teman-teman khususnya barangkali di bank penyalur ini tetap kita komunikasi supaya supaya tidak ada kendala-kendala yang berarti. Kami yakin bahwa mungkin masalah data dan verifasi data itu sudah clear, karena memang untuk data-data di tahun 2018 di Desember itu sudah kita validasi. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian kerjasama antara pihak Dinas Sosial dan BJP. Kami selaku otoritas sistem pembayaran di Republik Indonesia tentunya menyambut bahagia. Nanti harapannya adalah ada interkonektivitas antar bank. Selama ini seolah-olah perbankan bekerja sendiri-sendiri. Jadi kalau Bank Banten punya ATM yang hanya di Bank BJP juga begitu. Nah, harapannya nanti itu bisa saling terkoneksi dan saling operabilitas satu sama lain. Ini tidak mudah karena apa? Selama ini perbankan sudah menciptakan sistem sendiri-sendiri. Jadi ini harus dikomunikasikan antara satu sistem dan sistem lain. Tapi tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau. Dan menurut saya, ini harus. Nah, jadi pada saat kami berdiskusi teknis, kemudian dari Bank Banten, dari Bank BJP, dan Pasda sesekali hadir di rapat-rapat itu. Kadang-kadang kita terkendala dengan hal-hal teknis seperti pencantuman GPN harus ada, kemudian sipol dari banknya besarnya harus sekian, itu diatur dengan rinci sehingga itu memerlukan waktu. Di perbankan sendiri sejak menerima data juga nanti harus verifikasi nasabahnya, itu perlu waktu. Kemudian mencetak kartunya juga perlu waktu. Jadi ini kalaupun ada kelambatan, bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti perbankan tidak bekerja, tetapi ini karena sistem yang ada di masing-masing tempat itu harus sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturannya. Tadi sebelum acara ini kita sempat berdiskusi, Bu Serda menyampaikan tadi kalau di pemerintahan ada hal-hal yang tidak beres nanti diperiksa inspektorat, kira-kira begitu ya. Ini ada Pak Kus juga di sini. Kemudian selain itu ada BPK juga mengawasi, sehingga ini harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang berlaku. Di perbankan juga demikian, bahkan aturannya sangat rigid. Seperti desain kartu, logonya berapa besar, di kiri harus ada space berapa, itu juga diatur dengan ketat. Sehingga apabila kita tidak comply, tidak mengikuti, nanti ada permasalahan. Nah, kami sendiri juga yang melakukan sebagai otoritas pembayaran juga punya aturan-aturan yang harus dipatuhi. Antara lain misalnya desain kartu harus disetujui. Sayangnya kewenangannya bukan di saya, tapi ada di Jakarta. Sehingga ini harus kami bawa ke Jakarta untuk disetujui di Jakarta. Jadi kendala-kendala itu terjadi, tapi kita percaya, kita yakin harus bisa teratasi dan harus bisa niat baik dari pemerintah Provinsi Banten harus berhasil untuk mensejahterakan masyarakat Banten yang memang memerlukan bantuan sosial. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari Dinas Sosial beserta jajarannya.
juga dari perbankan, dan terima kasih juga kepada tentunya pemerintah Provinsi Banten. Mohon disampaikan ke Pak Gubernur, yang mudah-mudahan ini sekali lagi mampu mensejahterakan masyarakat Banten dan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.